8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika hari ini ya. Oke, hari ini kita masuk ke bab yang ketiga. Kemarin kita sudah belajar bab 2, yaitu koordinat kartesius. Materinya sangat sedikit ya, sesuai yang saya sampaikan, hanya 2 pertemuan selesai. Maka pertemuan sekarang kita masuk ke materi apa? Relasi dan fungsi. Kalian bisa buka bukunya halaman 23. Nah, di materi relasi dan fungsi itu materinya agak sedikit lebih panjang daripada materi bab kedua koordinat kartesius. Kalian kalau penasaran siapkan dulu alat tulisnya ya. Seperti biasa, makanannya cemilannya supaya belajar hari ini nanti lebih semangat. Oke? Silakan siapkan dulu. Kalau sudah siap, saya mulai, tapi kalau belum, saya pause. Silakan kalian pause dulu video ini. Kalian siapkan dulu alat tulisnya dan lain-lain. Oke, kalau sudah siap, maka saya mulai saja sekarang. Oke, 1, 2, 3. Kita sekarang sudah masuk ke bab yang ketiga ya. Selamat bagi yang sudah mengikuti bab pertama, bab kedua. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga adalah relasi dan fungsi. Jadi ada 2 yang akan dipelajari. Yang pertama itu relasi dan fungsi. Fungsi itu bisa diartikan juga sebagai pemetaan. Oke, sekarang kita lanjut. Kalian bisa buka juga LKS-nya halaman 23 ya. Nah, pengertian relasi itu dari himpunan P ke himpunan Q adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan P dengan anggota-anggota himpunan Q. Itu bagaimana sih? Maksudnya bagaimana? Misalkan begini. Eva menyukai warna merah. Eva suka merah. Roni suka hitam. Tia suka merah. Terus Dani suka biru. Nah, suka biru. Jadi untuk menggambar ini itu bisa diartikan sebagai relasi ya. Jadi di sini itu A, ini ada Eva, Roni, Tia, Dani. Di sini ada B. Warnanya ada merah, terus hitam, biru, kuning, hijau. Itu B. Jadi untuk relasi itu bisa kalian gunakan yang pertama itu diagram panah. Eva tadi suka warna merah. Terus selanjutnya Roni suka warna hitam. Tia suka warna merah. Sini juga. Terus Dani suka warna biru. Nah, jadi nanti di B ini itu kalian cukup tulis satu-satu ya, walaupun Eva sama si Tia itu sama suka warna merah, kalian cukup tulis salah satu gitu ya, kecuali yang depan. Kalau yang depan itu ada yang namanya sama, Eva sama Evi misalkan begitu, kalian harus tulis dua-duanya di sini. Tapi kalau untuk yang B atau yang belakang ini, itu kalian cukup tulis salah satu, walaupun disukai banyak. Ada 3 anak yang suka warna merah, ada 4 anak yang suka warna kuning, kalian cukup tulis satu ya. Jadi nanti panahnya ke kuning semua gitu. Nah, itu untuk yang diagram anak panah. Ada lagi selain diagram anak panah juga ada himpunan pasangan ya, berurutan. Ini yang anak panah. Terus yang B itu pasangan berurutan. Ini sudah termasuk relasi, ini yang A ini. Terus sekarang kita yang B. Yang B berarti kalian harus masang-masangkan. Sama seperti kemarin koordinat kartesius ada X, Y. Nah, sekarang ini yang B itu kalian pasangkan. Berarti namanya dulu Eva suka warna merah ya. Jadi ibarat kata yang A ini jadi X, yang B ini jadi Y, merah. Terus Roni hitam. Terus Tia biru. Terus Tia itu merah. Terus Dani biru. Nah, kalau nanti disuruh kalian coba buatlah
kalimat ini ke bentuk panah. Nah, kalian buatnya seperti ini. Terus kalau nanti disuruhnya buatlah kalimat ini ya ke dalam bentuk pasangan berurutan. Nah, berarti kalian harus ke yang B ini. Terus yang terakhir yang C. Yang C ini diagram Kartesius. Diagram Kartesius. Kemarin kalian sudah belajar koordinat Kartesius. Karena diagram Kartesius, kalau kemarin ada 4 kuadran, ini cukup 1 kuadran di sebelah kanan, ya. Nah, namanya ada siapa aja? Namanya itu karena X. Namanya kan tadi X ya. X ini di depan semua. Berarti di sini nih sumbu X ini di bawah. Berarti ada Eva, ada Roni, ada Tia, ada yang terakhir Dani. Nah, terus di sini ada merah, hitam, biru, dan seterusnya. Kalian bisa menambahkan kuning, hijau, dan seterusnya. Sekarang Eva tadi sukanya warna apa? Eva itu sukanya warna merah, berarti Eva merah. Sini, ini Eva. Terus Roni sukanya hitam, Roni hitam, berarti di sini hitam, ya. Terus Tia itu merah. Oh, Tia sama dengan Eva, berarti tinggal melanjutkan ke sini. Ya, terus selanjutnya Dani suka biru yang terakhir. Nah, ini adalah yang C. Yang C apa tadi? Yang C itu diagram Kartesius. Diagram Kartesius. Nah, ini yang C adalah diagram Kartesius. Kemarin kita sudah belajar ya koordinat Kartesius, ini diagram Kartesius. Jadi nanti kalau untuk di relasi ya, ini kita fokus ke relasi dulu. Nanti setelah ini baru akan saya bahas yang fungsi. Nah, untuk yang di relasi ya, nanti kalau misal ada kalimat seperti ini ya, soalnya itu disuruh dibentuknya seperti ini ya. Ada A sama B, sebelah kiri itu A, sebelah kanan B. Terus kalau untuk yang pasangan ya, seperti tadi yang pasangan itu, seperti yang pasangan kemarin di koordinat Kartesius, X sama Y. Jadi ini dianggap sebagai X, ini dianggap sebagai Y. Yang X itu biasa di depan, yang Y di belakang. Yang terakhir adalah kalau disuruhnya itu buatlah diagram Kartesius. Nah, kalian buat seperti ini. X-nya itu Eva dan seterusnya sampai Dani. Warnanya ada merah, hitam, biru itu sebelah kiri atau Y yang ke atas. Kalau X-nya itu yang ke samping. Itu yang relasi. Nah, terus kemudian yang fungsi. Sekarang kita lanjut ke fungsi. Ini tadi relasi, ini masih lanjutan relasi. Kita sekarang lanjut ke yang fungsi. Fungsi atau pemetaan, fungsi atau pemetaan. Jadi yang namanya fungsi ya, dan namanya fungsi itu misalkan tadi ada Eva dan Roni, Tia, Dani. Ini Eva, Roni, Tia, Dani. Ini yang A, ini yang B. Ada merah, kuning, hijau, hitam, biru. Nah, yang namanya fungsi ya, itu yang A, daerah asalnya itu harus punya pasangan 1 di B. Jadi tidak boleh double ya, harus tepat 1. Dan tidak boleh yang namanya di sebelah A ini yang tidak punya pasangan, itu nggak boleh. Itu namanya bukan fungsi, itu namanya relasi. Jadi kalau fungsi, misal tadi Eva itu apa? Eva itu merah ya. Eva itu merah. Terus Roni itu apa tadi? Roni itu hitam, saya agak lupa. Roni itu hitam. Terus Tia itu merah, Dani biru. Tia itu merah, Tia itu merah. Oke. Nah, sementara Dani biru, tapi belum saya tulis. Ini namanya fungsi atau bukan? Bukan fungsi, karena apa? Nah, Dani ini dia belum punya pasangan. Syaratnya fungsi itu harus semuanya yang di sebelah kiri itu punya pasangan di B atau punya pasangan di sebelah kanannya. Itu namanya fungsi. Jadi ini tadi Dani adalah biru mana? Oh ya, ini bawah. Ini baru namanya fungsi. Ya. Terus selanjutnya kalau yang di sebelah kiri dia punya pasangan 2, fungsi atau bukan? Fungsi atau bukan? Bukan fungsi. Jadi kalau fungsi ya, ingat-ingat, kalau fungsi yang di sebelah kiri ini itu pasangannya hanya 1. Tidak boleh lebih dan tidak boleh tidak punya pasangan.
harus punya pasangan. Kalau ada yang tidak punya pasangan itu berarti dia bukan fungsi, ya. Kalau ada yang pasangannya 2 berarti dia juga bukan fungsi. Jadi paham fungsi ya? Pasangannya itu harus 1. Saya kasih sampel, misalkan ada begini. Misalkan Eva suka merah dan kuning. Ya, misal Eva suka merah dan kuning. Di sini saya tulis Eva, Roni, Tia, sama Dani. Sini tetap merah, kuning, hijau, biru misalkan. Nah, tadi Roni apa? Roni itu hijau. Tadi Roni itu hitam. Roni itu hitam. Hitam mana ini? Ini hitam lah. Hitam. Roni itu hitam. Tia itu merah. Tia itu merah. Terus Dani itu biru. Dani itu biru. Oke. Sekarang Eva. Eva suka merah dan kuning. Berarti Eva merah dan kuning. Ini namanya fungsi atau bukan? Betul sekali. Ini namanya bukan fungsi. Karena apa? Yang di sebelah kiri, ya, yang di sebelah A ini, itu ada yang memiliki pasangan lebih dari 1. Ini bukan fungsi, ya. Bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Terus kalau misalkan tadi ada contoh di sini, saya kasih contoh lagi. Misal ada Eva, Roni, Tia, Dani, Eko. Ya, merah, kuning, hijau, hitam, biru. Eva tadi merah, ya. Ambil contoh, Eva itu merah, Roni itu hitam, Roni itu hitam, Tia itu merah, dan itu biru. Ini fungsi atau bukan? Ini bukan fungsi karena si Eko ini tidak punya pasangan. Iya nggak? Jadi sudah paham ya? Syaratnya fungsi itu yang sebelah kiri, yang A itu harus punya pasangan semua, tapi pasangannya 1. Ini karena ada pasangannya 2 berarti bukan fungsi. Ini karena ada yang tidak punya pasangan berarti juga bukan fungsi. Gitu. Paham ya? Pasangannya harus 1. Khusus yang sebelah kiri, ya, khusus yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan dia tidak ngaruh, walaupun dia ada 2 ini, walaupun ini tidak ada, ya, ini ada 2, terus kemudian ini juga tidak ada, itu dia tidak mempengaruhi fungsi atau bukan. Yang mempengaruhi fungsi atau bukan adalah yang sebelah kiri biasanya, gitu ya. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi, nama-namanya, ya, nama-namanya akan saya kasih tahu. Nama-namanya yang sebelah kiri itu namanya domain. Ini kodomain. Saya tulis lagi di belakangnya supaya nggak bingung deh. Ya, ini A, B. Nah, A ini namanya domain, domain. B ini namanya kodomain. Domain itu apa? Domain itu daerah asal, ya. Jadi daerah asal atau daerah, kalau di koordinat kartesius itu X, ya, yang di depan itu X. Ini namanya daerah asal, bisa kalian sebut dengan istilah domain. Kodomain itu namanya daerah kawan, ya. Daerah kawan itu kodomain, dia terletak di sebelah kanan. Jadi nanti di sini misalkan ada M sama N atau P sama Q, itu berarti yang sebelah kiri itu daerah asal atau domain, yang sebelah kanan itu kodomain atau daerah kawan. Terus ada istilah lagi rank, ya, rank, range. Rank itu range, bacanya adalah rank. Rank itu adalah daerah hasil. Ini rank, daerah hasil. Tahu nggak daerah hasil itu apa? Kalau misal apa nanti tadi ini, nah saya si contoh yang tadi. Nah ini coba perhatikan, di sini kan ada Eva, Roni, Tia, Dani.
Berarti daerah asalnya berarti Eva, Roni, terus Tia, dan Dani. Sedangkan daerah kawan itu ada merah, kuning, hijau, hitam, biru. Ini daerah kawan, merah, kuning, hijau, hitam, biru. Ini namanya daerah kawan tadi yang sebelah kanan. Lalu daerah hasil apa? Daerah hasil itu adalah yang di sini itu dia punya pasangan di sebelah kanan. Di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ini daerah hasil itu dia dari yang kalian harus perhatikan kalau menentukan daerah hasil itu, kalian lihat kodomainya daerah kawan. Yang ada panahnya mana saja? Merah, hijau, dan biru. Merah, hijau, biru. Kenapa kuning sama hitam nggak masuk daerah hasil? Karena dia kan nggak ada ini panahnya ke kuning sama ke hitam. Jadi cuma ada merah, hijau, sama biru. Itu disebut daerah hasil. Jadi domain itu kalian tulis semua. Yang sebelah kiri itu domain daerah asal. Ini kodomain daerah kawan ya. Terus rank itu daerah hasil, itu berarti yang ada panahnya. Itu ya. Terus ada istilah yang terakhir. Istilah yang terakhir adalah bayangan. Nah, bayangan itu istilah lainnya. Ini tadi sudah domain, kodomain, sama bayangan. Bayangan. Jadi bayangan dari Eva itu sama dengan apa? Merah. Kalau untuk nulis bayangan berarti Eva itu merah. Terus Roni itu apa tadi? Roni itu hitam. Roni itu hitam. Terus Tia itu merah dan itu biru. Tia merah, Dani biru. Nah, jadi ada 4 yang kalian harus ketahui istilah-istilah di fungsi. Yang pertama tadi domain daerah asal, kalian tulis semua. Namanya domain itu daerah asal, tulis semua. Terus yang kedua adalah kodomain, bedanya cuma ada ko-nya. Kalau ini domain, kodomain daerah kawan, kalian tulis semua juga yang belakang. Terus ada rank itu daerah hasil, kalian tulis yang kodomainnya, tapi tidak semuanya, yang cuma ada panahnya saja. Yang tidak ada panahnya nggak usah ikutan ditulis. Yang terakhir adalah bayangan. Bayangan itu tinggal kalian gabungkan daerah hasil tadi nih, merah, hijau, biru, kalian tulis dengan pasangannya yang di depan. Gitu. Paham ya? Silahkan kalau ada pertanyaan nanti boleh di screenshot. Ini di screenshot dulu. Silahkan saya hitung di screenshot 1, 2, 3. Sudah, selanjutnya yang ini di screenshot 1, 2, 3. Terus yang ini screenshot juga 1, 2, 3. Yang terakhir di screenshot juga 1, 2, 3. Nah, itu tadi materi relasi dan fungsi untuk yang pertama. Gampang nggak? Gampang ya? Kalau kalian masih bingung, bisa ulangi lagi videonya. Kalian putar lagi. Seperti biasa, kalau sudah diputar masih bingung juga, kalian boleh screenshot atau nanti boleh tanya di grup atau di sesi yang berikutnya. Baik, mungkin cukup itu. Tapi tugasnya jangan lupa, silakan lihat deskripsi di bawah tugasnya supaya nanti nilainya bisa tinggi. Untuk tugasnya gampang, asal kamu nonton video ini sampai selesai ya, pasti bisa mengerjakan dan mendapat nilai maksimal. Oke, baik, mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan relasi dan fungsi kali ini. Kita lanjutkan minggu depan masih di bab yang sama, di bab 3. Kalian bisa pelajari dulu LKS supaya nggak bingung. Cukup sampai di sini saya akhiri ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.